Santapan Harian Senin 3 Juli 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasalnya yang ke-10, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sang Gembala yang agung, bimbinglah kami dalam perenungan kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berserah. Amin. Ibrani 10 ayat 1-10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sahabat Santapan Harian, setiap barang dibuat untuk bertahan dalam jangka waktu tertentu. Kita jarang menjumpai barang yang dijual dengan garansi seumur hidup, karena siapa dapat menjamin nilai dan kualitas suatu barang untuk waktu yang tak terhingga? Bicara tentang pengorbanan Yesus, penulis surat Ibrani menegaskan adanya jaminan kesempurnaan. Ia memasang label garansi selama-lamanya bagi keselamatan umat Tuhan. Di dalam kurban pendamaian yang diberikan setiap tahun menurut hukum Taurat, dijumpai adanya ketidaksempurnaan dan ketidakmampuan kurban untuk menghapus dosa secara tuntas. Namun, melalui persembahan kurban Yesus Kristus, setiap orang percaya mendapatkan pengudusan, penyempurnaan, pengenalan akan hukum Allah, penghapusan dosa, dan pengampunan yang tuntas. Tidak ada kurban lain yang dapat menghapus dosa manusia kecuali karya Kristus yang dijamin dengan kesaksian Roh Kudus. Lalu, mengapa Allah memberi hukum Taurat? Mengapa Allah memerintahkan persembahan kurban kalau Ia kelak akan mengutus Yesus? Penulis Ibrani menjawab bahwa hukum Taurat diberikan sebagai penunjuk akan kesempurnaan hukum Allah. Pengenalan terhadap hukum Taurat membuat manusia menyadari kekudusan Allah dan kondisi mereka yang berdosa.
dan bahwa persembahan yang diberikan oleh manusia tidak akan mampu menghapus dosa secara tuntas. Mereka jadi menyadari keterbatasannya, kemampuan mereka dalam melepaskan diri dari dosa. Kesadaran ini mendorong manusia untuk mengharapkan juru selamat yang mampu menghapus dosa sepenuhnya. Persoalan keterpisahan antara Allah dan manusia tidak dapat ditutupi dengan kesalehan. Dibutuhkan karya Allah untuk menuntaskan hukuman dosa. Inilah yang dikerjakan Yesus Kristus sebagai penebus kita. Melalui Dia, ada keselamatan yang berlaku bagi segala bangsa di sepanjang zaman. Adakah kita menerima karya penebusan Kristus dalam hidup kita? Sudahkah kita mengalami kuasa pengudusan dan penyempurnaan darinya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tak pernah menyerah dalam mengasihi kami. Terlebih Engkau rela menebus hidup kami yang telah rusak ini. Kami berserah kepadamu. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin.